Ini sehat ya, Bu Eli? Soalnya waktunya itu sudah sempit ya. Oh ya, Eli sehat ya, Bu Eli? Kenapa? Ibu Eli sehat, Bu Eli? Sehat. Shirley, Iya, Bu Weli puji Hukubun, oh, Shalom. Selamat Shalom, pagi Shalom, teman-teman Pendeta. semua. Shalom. Pak Lukas. Selamat Shalom, malam Bu Pastor. Rosalin. Apa kabar Ya, semuanya? Luar luar biasa. biasa. Luar biasa ya. Oke, baiklah. Mari Bapak Iya. Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah kita malam ini. Ibu Weli sudah terima ya untuk jawabannya? Oh, saya belum lihat, Bapak. Oke, sudah Iya. saya kirim ya. Oh Cuma ya, yang nomor Bapak 7 terima kurang jelas. kasih. Ya, Iya, nomor terima 7-nya kurang kasih. jelas, jadi saya belum bisa jawab. Betul. Ya, baik, Pak Nah, Pendeta. ya, terima kasih ya. Oke, baiklah Terima Bapak Ibu, kasih. mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi ini, dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepada Pak Lukas dipersilakan. Iya, terima kasih Pastor John Yes. buat kesempatan yang diberikan oleh saya. Amin. Halo, salam Bapak Ibu terkasih Ya, dalam nama Shalom. Yesus. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Jerman untuk Oma Rosalin serta Opa Bru dan keluarga besar dari Jerman. Ya. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini dan malam hari ini kita masih bisa diberikan bernafas oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya. Terima kasih dan anugerah Tuhan itu berkat yang luar biasa yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kita meyakini, percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Yes. Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Bapak Ibu, amin. Amin. Mari Yes. sama-sama kita melambaikan tangan pada Tuhan Yesus Kristus dan beri tepuk tangan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik, Amin. sangat Praise God. ada selalu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Si Tuhan Yesus. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan, yang ketiga Propetik Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, yang keempat pengumuman oleh Bapak Bruri di Kuala Lumpur Jerman, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC Zoom online hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024. Sebelum kita akan memulai ibadah pagi hari ini dan menunggu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lainnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Segala puji, syukur, Yesus. kepada Bapa. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat Amin. baik kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai pada hari ini, itu semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, yang Kau selalu curahkan, berikan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang menaikkan ucapan syukur, pujian kami kepadamu Tuhan, melalui ibadah Zoom CLCC online ini ya Tuhan. Ya, Yesus. Setelah pujian dan penyembahan kami ini yang kami naikkan boleh menjadikan perkenanan bagimu ya Tuhan, di dalam ibadah kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus. Engkau mau mengambil alih, Engkau yang memimpin ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, pada akhirnya ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa sepakat sehati juga ya Tuhan, kami mau mengusir segala penguasa-penguasa, penghulu-penghulu udara, bahkan yang mengganggu jalannya sinyal-sinyal kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan, keluar dalam nama Tuhan Kristus, keluar, biarlah sinyal-sinyal semuanya baik, berjalan dengan baik, dan ibadah kami berjalan dengan penuh sukacita pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami imani, kami yakin percaya bahwa mujizat-Mu ada di tengah-tengah ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dan kami akan memulai ibadah kami ini, dan kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Oke.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menaikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang penuh dengan anugerah-Nya bagi kita sekalian ya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar rahmat-Mu bagi kami semua. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup. Kita katakan sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Praise God. Kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Wadah sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Bersama katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh Tuhan, kami ada di tangan-Mu Tuhan. Segala kuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Dan kami sujud menyembah. Mari katakan, haleluya, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari bersama katakan bersama-sama, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Makin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebesar anugerah-Mu. Mari sembah Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, kami sujud menyembah. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oh praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Ya, satu pujian lagi kita naikkan bagi Tuhan Yesus di pagi hari ini ya. Dia sungguh baik, sangat baik. Kita nyanyikan akan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya.
Sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami cinta Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari bukakan dua tanganmu dan kita bersyukur. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Oh, kebaikan-Mu Tuhan, dengan iman katakan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari dengan iman kita katakan bersyukur pada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, sepanjang hidupku Yesus, oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi
kebaikan-Mu, Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, nanti setelah firman Tuhan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu ADC dari Surabaya. Ya, Kepala Bu Weli dipersilakan. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih buat waktunya, puji Tuhan. Amin. Hari ini saya bisa bergabung karena sudah ada Zoom, ya. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Praise God. Baik, mari kita satu di dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya, Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Terima Kristus. kasih Tuhan. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, disanjung dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Ya, untuk kasih Yesus. setia-Mu yang tak pernah habis di dalam Amin. kehidupan kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami, sehingga Tuhan telah membawa kami di Indonesia. Kami boleh ada di pagi hari ini, bahkan di Jerman di malam hari. Ya, Dan Yesus. terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan. Di saat ini kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat Yesus. pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Ya, Yesus. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan Ya, firman Yesus. Tuhan di pagi hari ini, di malam hari ini waktu Jerman. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Yes. untuk kami memahami kehendak Tuhan Ya, lewat Tuhan. firman Tuhan yang akan diperdengarkan, Ya, Yesus. disampaikan, diberitakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan Emma. Bapa, Engkau urapi akan hamba-Mu secara Mari khusus Tuhan. dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat pewahyuan Tuhan berikan Yes. bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Bahkan Tuhan memberkati kami semua yang ada pada saat ini untuk mendengarkan suara-Mu, Roh Kudus. Ya, Tuhan. Pimpin, bimbing, sertai dan berkati kami supaya kami mampu memahami kehendak Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian supaya kami siap mendengarkan, dan berkati setiap teman-teman kami Ya, yang mungkin belum masuk dalam Zoom ini. Roh Kudus bawa mereka, berikan jaringan yang baik supaya Ya, mereka Yesus. boleh ada bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau dan mendengarkan suara-Mu di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan rohani kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Haleluya. Benar-benar kebaikan Tuhan ya, Bu Weli nikmati. Puji Tuhan ya. Dan kita semua tentunya menikmatinya. Oke, baiklah Bapak Ibu, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, sebuah renungan firman Tuhan dalam sorotan tema kita di pagi hari ini, yaitu kemuliaan Allah. Ya, sepanjang tahun 2024 kita sedang berbicara tentang kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah di dalam apa saja kita sudah bahas ya. Kemarin itu dalam kekuasaan Tuhan, juga kemarin lagi dalam kemuliaan Allah, ya, kemuliaan Tuhan, dan pagi ini kemuliaan Allah dalam ini hikmat Tuhan, dan juga pagi ini kemuliaan Allah dalam anugerah Tuhan ya. Oke. Dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita sekalian. Kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Rencana Tuhan itu indah ya. Oke.
Nats Alkitab kita pagi ini terambil dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-11. Kepada sahabat kita, Ibu Rosalin dipersilakan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Ya, Pak Jo. shalom. Amin. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-menurun. Amin. Amin. Rancangan hatinya turun-temurun. Menurun. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, perhatikan ya. Apa yang dikatakan oleh sang pemazmur ini. Dia bilang, tetapi rencana Tuhan tetap apa berubah? Tetap ya. Tetap untuk berapa lama? Selama-lamanya. Kemudian dilanjutkan rancangan hatinya, rancangan hati Tuhan turun-temurun ya. Dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya. Dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi itulah kita lihat bahwa rencana Tuhan itu semuanya indah dalam hidup kita ya. Dan Daud berkata dalam Ayub 42 ya, Ayub berkata Ayub 42 ayat yang kedua. Dia bilang di sana Ayub 42 ayat yang kedua dia bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana manusia, rencana orang-orang hebat, rencana orang-orang berkuasa, rencana orang-orang terkenal, rencana orang-orang yang selaku mereka pernah Bapak Ibu sekalian punya ketenaran yang luar biasa, bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Katakan amin ya. Sampai kapanpun rencana Tuhan itu ya dan amin. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau belajar kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita ada dalam rencana Tuhan itu membuat kita itu mengerti. Tuhan membawa kita kemana kita ngerti. Kita tahu bahwa Tuhan sedang bawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudaraku, Tuhan selalu merencanakan hal-hal yang baik. Bahkan Tuhan bilang bahwa aku ini merancangkan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Oke, senang sekali ya kita pagi ini belajar firman Tuhan semakin dalam, semakin kita mengerti semakin luas ya tentang kemuliaan Allah ini ya, kemuliaan Allah di dalam apa saja kita pelajari Bapak Ibu. Nah, mari kita akan lihat bagian-bagian berikut ini, suatu bagian penting ini ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan ya, dinyatakan dalam apa? Dinyatakan dalam rencana Tuhan bagi orang percaya. Amin. Semua kita orang percaya bukan? Amin ya. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah tetap selama-lamanya dan rancangan hati Tuhan turun-temurun. Saudaraku, Tuhan punya rencana dan rancangan yang luar biasa, saudaraku. Dan ketahuilah, Dia kalau sudah berfirman semuanya jadi. Yaitu rencana Tuhan. Dia kalau sudah berfirman engkau disembuhkan, pasti jadi engkau sembuh. Dia berfirman engkau ditolong Tuhan, kau pasti terima pertolongan. Itu rencana Tuhan. Kalau dia sudah berfirman untuk menyelesaikan masalahmu, pasti selesai satu persatu tuntas di dalam nama Yesus ya. Dan kalau dia sudah berfirman memberi engkau kekuatan dan kemenangan, kau pasti menang atas setiap musuh-musuh yang sedang datang menghadang, menghantuimu dan juga membuat engkau terintimidasi. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka kau lihat kemenangan pasti terjadi. Yang percaya bilang amin ya. Dan ini dapat kita pelajari dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tersebut, saudara-saudaraku, kita akan mendapati ada beberapa kebenaran ya, tiga kebenaran saudaraku ya, tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat siapa dia yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Ini dia ciri yang pertama orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan. Yang pertama siapa dia? Yang pertama dia adalah orang yang mengerti bahwa Tuhan
Mengerti bagaimana Tuhan sendiri yang membuka peluang. Katakan Tuhan yang membuka peluang. Amin. Untuk Amin. apa? Untuk pemberitaan Injil bagi kedatangan raja. Raja itu orang penting ya, orang yang memang dihormati. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 25 ayat 13. Iya. Kisah Para Rasul 25 ayat 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Amin. Amin. Jadi Festus ini, saudaraku, dia ada di dalam wilayah Kaisar atau Raja Agripa, saudaraku. Raja Agripa datang dengan Bernike. Ini kemungkinan Bernike ini istrinya ya, yang menjadi pendampingnya. Mereka datang ke Kaisarea, ini mengunjungi siapa? Mereka mengunjungi seorang yang bernama Festus. Ya, Festus ini seorang wali negeri, ya sekelas semacam wali kota atau semacam kepala daerah begitu ya. Sementara raja ini kan dia kepala negara, kepala pemerintahan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa ini suatu rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan itu bisa membuat seseorang yang tinggal di dalam istananya, untuk dia akan keluar dari zona kenyamanan itu untuk datang mendengar akan firman Tuhan. Jadi kita pelajari yang pertama, saudaraku ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang pertama, yaitu kita lihat ini kebenarannya ya. Kebenaran yang pertama, Tuhan sendirilah yang membuka peluang. Katakan membuka peluang. Amin ya. Tuhan sendirilah yang membuka peluang. Saudaraku, peluang apa? Pemberitaan Injil. Bagi siapa? Bagi kedatangan raja orang penting itu. Raja siapa namanya disebutkan dalam ayat ini? Namanya Raja Agripa. Saudara-saudara, senang nggak kalau kita dikunjungi oleh seorang pejabat, apalagi seorang raja, ya, seorang presiden? Wow, senang sekali. Saudaraku, jangankan raja, kita dikunjungi ya oleh seorang ya selaku kepala daerah atau semacam gubernur atau wali kota. Kita udah senang ya, atau bupati, senang Bapak Ibu. Apalagi kalau ini sang presiden atau raja. Itu kita senang, dan itu memang sebuah peluang yang menjadi rencana Tuhan supaya raja ini akhirnya kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Bahkan saudaraku, sempat raja ini berkata, "Gila Paulus, hikmatmu yang luar biasa, hampir-hampir saja aku menjadi orang Kristen." Wow, jadi Paulus beritakan Injil luar biasa dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan kekuatan firman Tuhan ya. Sehingga Raja Agripa benar-benar hampir-hampir saja dia bilang aku menjadi orang Kristen. Itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan di sini Bapak Ibu, rencana Tuhan itu indah ya. Saya tadi malam saya tidur mungkin sekitar ya jam 12 gitu ya. Jadi setelah saya habis Zoom, terus saya masih belajar lagi. Lalu kemudian saya baru lihat WA-nya Bu Weli untuk soal-soal ujian itu ya. Wah, ini saya lihat oke. Dan sudah saya kerjakan itu, lalu sudah selesai baru saya ambil waktu berdoa sebentar, baru istirahat ya. Jam 12 lewat baru saya tidur. Ya tidur, bangun, kita ibadah lagi. Puji Tuhan. Ini saya percaya bahwa ini satu peluang, dan saya percaya Bapak Ibu, apa yang saudara dengar ini, apa yang saudara ikuti ini, apa yang saudara catat, saudara tulis ini menjadi satu peluang. Katakan peluang. Nah, di setiap kehidupan kita itu pasti ada peluang-peluang. Nah, karena itu kalau Tuhan beri kita peluang ini, kalau kita tidak gunakan, sayang sekali. Maka itu Bapak Ibu, saya mengerti ibadah ini sebetulnya ini peluang bagi kita. Baik bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman dan saya menyampaikan firman, ini ada peluang ya. Dan saya tahu apa yang saya ajarkan ini, yang saya sampaikan, ini semua ini sangat berguna. Dan saya tahu ini akan dicari oleh banyak orang. Kalau itu sampai mereka cari, Bapak Ibu sekalian, Anda orang yang pertama-tama sudah mendengar itu ya. Dan orang-orang yang lain yang mencari itu mereka akan mengikutinya, ya mungkin lewat rekaman-rekaman atau dalam bentuk apapun mereka akan cari itu. Saudaraku, karena Bu Sinta selalu upload ya rekaman Zoom kita ini di YouTube. Saudaraku, ya karena Bapak Ibu, ini benar-benar saudara, kalau Anda perhatikan ya, di dalam kita punya untuk pengajaran serial
pengajaran ini, kemuliaan Allah dalam selaku rencana Tuhan, kemuliaan Allah saja yang kita pelajari sepanjang tahun 2024, itu kita sudah bicara mulai dari akhir Desember, selaku ya, bulan Desember kemarin waktu Natal saya sudah menyampaikan itu. Itu sampai hari ini saya lihat ya, ini sudah seri yang ke-144, selaku ya. Dan Anda mendapatkan secara rutin, secara berkelanjutan ya, secara terus-menerus, saudaraku. Ini luar biasa, tidak putus-putusnya kita pelajari ayat demi ayat, saudaraku. Ya, kita main 3 poin saja supaya Bapak Ibu bisa mudah mengingatnya ya. Karena poinnya kalau terlalu banyak nanti Bapak Ibu nanti akhirnya lupa ya. Jadi kita main 3 poin, 3 langkah. Seperti pengakuan iman kita ya, aku percayakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, 3, saudaraku. Kita main 3 poin aja supaya ini membantu kita. Saudaraku, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ya. Kita diberi kesempatan ini, peluang ini, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena saya percaya bahwa tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasilnya. Itu sudah pasti. Artinya orang yang bekerja, dia akan menikmati hasil yang dia kerjakan itu ya. Orang yang belajar, dia punya wawasannya makin luas, makin dalam, makin tinggi. Dan dia akan mengerti akan apa yang diajarkan. Dan itu menguntungkan dia ya. Karena apa? Dia juga akan bisa melakukan hal yang sama, saudaraku ya. Dan saya berdoa suatu hari Tuhan akan pakai saudara-saudara untuk menyampaikan ya di dalam sebuah kumpulan, misalnya ada kelompok belajar Alkitab ya secara berurutan. Nah, saudara-saudara sudah siap ya. Dan saya pun sudah siap kalau orang minta untuk buat seminar, saudaraku, untuk serial pengajaran dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, 1 tahun. Saya sudah siap. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan itu ya, saudaraku. Nah, bicara tentang apa, mereka minta tema-tema apa, kita sudah siap, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu tidak rugi ya. Kita belajar Alkitab ini. Tuhan bukakan rahasia-rahasia kepada kita, sehingga kita yang dulunya nggak ngerti, kita jadi ngerti. Dulunya nggak paham, akhirnya kita jadi paham ya. Dulunya nggak tahu, akhirnya kita jadi tahu sekarang. Dari mana kita tahu? Dari firman yang kita pelajari itu. Oh, ternyata kemuliaan Allah kita pelajari di dalam apa saja. Oh, jadi ngerti sekarang Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa kalau kita lihat firman itu adalah wujud dari kemuliaan Allah ya yang diberikan kepada kita sekalian. Katakan amin. Ada seorang hamba Tuhan beberapa tahun lalu ketika saya berjumpa dengan dia berpapasan, saya lihat wajahnya itu wow, bercahaya ya. Karena apa? Dia suka membaca firman Tuhan. Alkitab berkata Musa ketika ada di Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Tuhan selama 40 hari di dalam doa dan puasa itu. Musa, saudaraku, dia mendapatkan firman Tuhan, 10 perintah Tuhan, dan Musa mendapatkan itu membuat muka Musa bercahaya. Ada kemuliaan Shekinah glory, sehingga orang-orang Israel takut memandang wajah Musa. Itulah sebabnya Musa menutup wajahnya dengan selubung, saudaraku ya, sehingga itu membuat orang Israel itu tidak bisa melihat muka Musa yang sedang bercahaya itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, cahaya kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara saya ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan ya. Karena firman itu mulia, saudaraku. Firman itu adalah kemuliaan Allah sendiri. Amin ya. Haleluya. Kulihat di wajahmu apa saudara? Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu lagu ya yang kita sudah nyanyi sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Oke, ini yang pertama saudara-saudaraku. Mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah, haleluya, di dalam rencana Tuhan. Mari kita lihat yang kedua saudaraku. Yang kedua yaitu Tuhan sendiri yang mengatur waktu ya. Amin. Ini rencana Tuhan karena Tuhan sendiri yang mengatur waktu. Mengatur waktu saudaraku beberapa hari untuk tinggal bertemu pemberitaan Injil. Pemberita Injil. Siapa pemberita Injil? Ini Paulus. Jadi Tuhan mengatur waktu dari raja ini saudaraku untuk tinggal beberapa hari di situ untuk bisa mendengar pemberita Injil ini, yaitu Paulus menyampaikan Injil. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 25 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 25 ayat 14.
Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Amin. Amin. Siapa yang mengatur waktu itu? Tuhan, saudaraku ya. Memang raja bisa saja datang langsung bisa pulang, tapi kenapa raja bisa tinggal beberapa hari supaya apa? Raja bisa mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus melalui yaitu seorang yang bernama Festus, ya, wali negeri ini, saudaraku. Dia bilang kepada raja, di sini ada seorang tahanan yang ditinggal Felix. Felix itu dia adalah seorang penguasa wali negeri sebelum Festus, ya. Pada waktu ia pergi, saudaraku, dan raja jadi penasaran, ini siapa orang ini? Wow, luar biasa. Dan itu tadi kita lihat ya, Tuhan sendiri yang membuka peluang. Ini Tuhan sendiri yang mengatur waktunya. Raja itu, luar biasa. Ini adalah rencana Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan? Rencana Tuhan apa? Mari kita lihat yang ketiga ini, cirinya. Yang ketiga, Tuhan yang mengizinkan masalah terjadi agar setiap orang mulai paham, ya. Semua orang mulai paham antara siapa yang salah dan benar. Saudaraku, jadi saudara lihat ya, kalau saudara mengalami masalah, taruh di pikiran saudara, oh ini Tuhan izinkan. Masalah terjadi supaya Tuhan ingin tahu di dalam hatimu apakah engkau sudah benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak, ya. Kau bisa tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dari mana? Dari firman, kita bercermin lewat firman. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 25 ayat 15. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat 15. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Amin. Kalau saudara tanya kepada Paulus, Paulus, apakah kamu senang didakwa oleh imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi? Paulus pasti bilang, saya tidak senang. Tapi kenapa itu harus terjadi? Ini Tuhan izinkan, saudaraku. Ya, siapa yang mau dalam keadaan didakwa, dihakimi, kemudian diserang, kemudian apalagi, saudaraku, diperlakukan tidak baik? Siapa yang mau? Tidak ada orang yang mau, ya. Kita semua pun pasti tidak mau. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, saudaraku, agar saudara mulai paham sekarang. Oh, kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Tuhan lihat, oh orang ini, kamu sudah tinggalkan aku, ya. Sudah jauh dari aku. Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Kita sadar, oh Tuhan, ini waktunya aku mencari Tuhan. Aku sadar sekarang aku butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, dan banyak hal yang Tuhan izinkan masalah terjadi itu supaya apa? Mengingatkan kita bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan, ya. Nah, Tuhan izinkan lagi dalam masalah keuangan, saudara, terjadi. Nah, Tuhan lihat, oh ini kita ini seringkali kita ketika diberkati kita lupa dengan Tuhan, ya, sehingga kita mulai suatu tidak setia lagi. Nah, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam keuangan supaya apa? Menyadarkan kita bahwa ini waktunya kita ingat kepada Tuhan. Amin, ya. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, saya percaya kalau kita dengar kesaksian orang-orang yang dalam keadaan sudah hancur-hancuran, Tuhan pulihkan mereka, saya percaya kita semua juga dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Dalam hal keuangan, juga dalam hal kesehatan, Bapak Ibu. Jadi, saudaraku, Tuhan itu baik, ya. Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan. Kita tidak ingin kita ini tersesat. Tuhan ingin bahwa kita itu lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Nah, saya pun menyadari, Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak izinkan saya mengalami peristiwa musibah kecelakaan di Malaysia beberapa tahun, mungkin Bapak Ibu saya sudah keliling dunia dan saya tidak akan bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Ceritanya sudah lain, ya. Dan pasti tidak ada yang namanya CLCC, itu pasti, ya. Tidak ada yang namanya ibadah Zoom, ya. Tapi Tuhan izinkan saya harus melewati ini semua. Melewati ini supaya apa? Menyadarkan saya ini Tuhan, saya perlu Tuhan. Dan saya tahu Bapak Ibu sekalian, meskipun awalnya ya pontang-panting, susah payah, penuh dengan pengorbanan, tapi saya percaya pada akhirnya endingnya
Saya akan menikmati itu, dan saudara-saudara sekalian yang tetap bersama-sama dengan saya, kita semua akan menikmati itu. Katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin, saudaraku. Ya. Saya percaya kalau Yesus itu egois, dia tinggal di sorga, dia nggak mau pikirkan kita, ya, lu mau mati ke, mau binasa ke, nggak urusan, itu bukan urusanku. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia rela tinggalkan sorga yang mulia, rumah Bapa. Dia tinggalkan zona kenyamanan, kemegahan, kemuliaannya ditinggalkan. Dia datang ke dalam dunia yang fana ini untuk mencari saudara saya yang berdosa, yang tersesat, yang terikat, terbelenggu, dan dia datang untuk membebaskan, untuk menebus kita, untuk saudaraku, dia menyucikan kita, untuk apa? Menyelamatkan kita. Itu benar-benar kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Saudaraku, bahkan ketika dia ada di atas kayu salib pun, saudaraku, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan dia mati. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani pun, saudaraku, Yesus sempat berdoa secara manusia, Bapa, kalau boleh, cawan ini murka Allah lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Yesus mentaati akan kehendak Bapa. Dan saya percaya semua kita tentu akan juga melakukan hal yang sama. Kita mau mengikuti kehendak Bapa. Kita nyanyi dulu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Nah, kadang-kadang itu sesuatu yang kejutan-kejutan itu muncul, hal-hal yang tidak pernah sudah ketahui, ya. Satu contoh, waktu kita ibadah kemarin di tempat Ibu Indriani, ya, kalau nggak salah ada bulan lalu, ya, saudaraku. Ibu Indriani munculkan apa lagu yang seringkali Pak John suka nyanyikan. Dan semua pada bingung. Nah, yang ikut ibadah pagi ini ternyata sudah tahu, akhirnya dia yang dapat hadiahnya, ya. Jadi kadang-kadang itu muncul, saudaraku, ya. Kuis-kuis itu muncul. Jadi Bapak Ibu, rupanya orang-orang yang tetap setia ini, saudara-saudara akan bisa mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan, ya. Nah, saya percaya ada kejutan-kejutan yang lain yang Tuhan membuat dalam hidup kita semua. Amin, ya. Karena itu, saudaraku, kita tetap setia aja kepada Tuhan, ya. Kita sudah pelajari everlasting faith yang lalu, yaitu tentang iman, ya. Nah, salah satu kata iman itu adalah kesetiaan. Kesetiaan itu Alkitab menjamin orang yang setia sampai akhir dia akan diselamatkan, ya. Itu rencana Tuhan. Wahyu 2 ayat 10 bagian B. Oke, kita lihat sekarang yang berikutnya. Selamat pagi, Bu Indriani sudah bergabung, ya, bersama kita. Oke. Mari kita lihat, haleluya. Ini hasil, ya, yang pertama. Hasil yang pertama, ini dia. Ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, dia tahu. Dia tahu bagaimana, saudaraku. Ada peluang beritakan Injil bagi kunjungan kehormatan. Jadi kunjungan kehormatan ini siapa? Ini raja yang bernama Agripa dari Yerusalem. Dia datang memberikan kunjungan kehormatan kepada Felix, wali negeri di Kaisarea. Kita lihat, dan itu Paulus tahu. Ini Tuhan sedang memberikan peluang untuk nanti dia beritakan Injil kepada seorang yang bernama Raja Agripa ini. Ya, mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 25 ayat yang ke-13. Ya, Kisah Para Rasul 25 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Amin. Ya, untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Nah, jadi raja datang dengan ini, ya, pasangannya ini yang bernama siapa di sini, saudaraku? Bernike, ya, luar biasa. Dan itu suatu peluang yang terbuka untuk Paulus bisa beritakan Injil, ya, melalui kunjungan kehormatan ini. Artinya gini, kita pelajari gini, maknanya gini, saudaraku. Lewat setiap masalah, ya, saudara ingat bahwa ada peluang-peluang yang terbuka yang Tuhan izinkan saudara alami. Ini masalah Paulus alami. Dia di penjara bukan karena melakukan kejahatan atau dia melakukan kekerasan, tidak. Dia masuk penjara ini karena dia beritakan Injil, saudaraku.
Tapi lewat itu masalah yang dia alami, dan Tuhan izinkan rencana Tuhan supaya raja ini bisa dengar Injil ya yang Paulus sampaikan. Dan saya masih ingat almarhum Oma itu selalu berkata gini, John, kalau kamu mengalami masalah, taruh di pikiran gini, ini ada mujizat apa lagi yang Tuhan mau lakukan? Ya, ini ada apa lagi yang Tuhan mau lakukan? Lewat masalah-masalah yang terjadi, saya percaya bahwa Tuhan mau berikan sesuatu yang besar, yang dahsyat dalam hidup kita sekalian. Katakan amin ya. Contohnya Musa. Ya, Musa mengalami masalah selaku penolakan dan sebagainya, tapi akhirnya Musa diangkat Tuhan menjadi pemimpin ya. Memimpin 2 juta orang Israel keluar tanah Mesir. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf dibenci saudara-saudaranya, difitnah oleh Nyonya Potifar, dilupakan oleh orang-orang yang telah dia baiki, dia sudah berbuat baik, tapi dilupakan begitu aja. Tapi dari penjara inilah Tuhan angkat Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri. Jadi setiap masalah yang terjadi, Bapak Ibu, sebetulnya di situ ada peluang-peluang yang terbuka. Jadi engkau tidak perlu berkecil hati kalau engkau mengalami masalah dalam keuangan, dalam ekonomi, bisnis, karir, pekerjaan, kesehatan, bahkan dalam hubungan-hubungan yang lagi masalah. Tuhan ingin supaya engkau mencari Tuhan, dan engkau lihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Karena ini rencana Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, mari kita lihat. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, ini hasilnya ya. Dia mengerti. Dia mengerti apa? Dia mengerti harapan baru terbuka dalam informasi yang ia dengar. Jadi Paulus ini harus dengar sesuatu informasi dulu, bahwa dia tahu di sini ada harapan baru yang terbuka. Ya, kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 14. Kisah para Rasul 25 ayat 14. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada orang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Amin. Amin. Jadi saudaraku, pada waktu raja mendengar informasi itu, saudaraku, nah sebetulnya itu ada harapan yang terbuka ya. Harapan yang terbuka ini bagi siapa? Bagi Paulus. Nah, Paulus tahu bahwa ini rencana Tuhan, ada kemuliaan Allah dalam rencana Tuhan seperti ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan pun lakukan hal yang sama bagi kita ya. Di tengah-tengah persoalan, suatu ada harapan baru yang terbuka ya. Dan itu Bapak Ibu kita imani pasti terjadi suatu. Dan yang terakhir, haleluya, kita akan lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapat memahami. Memahami bagaimana? Memahami persoalan yang sedang terjadi dengan benar. Jadi tidak sembarangan ya, bahwa dia bisa memahami pokok atau inti persoalan itu seperti apa, dia mengerti dengan benar ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 25 ayat 15. Ya, Kisah para Rasul 25 ayat 15. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Amin. Jadi ini Festus lagi memberikan sedikit ya, selaku keterangan kepada raja alasan kenapa Paulus ditahan dan sebagainya ya, dia dihukum mau dibunuh. Dan ini rupanya Festus bisa mengerti masalah persoalan dengan benar, dan dia menyampaikan juga dengan benar kepada raja ya. Jadi saudara kasih Tuhan, saya percaya kita semua orang percaya ini dapat memahami persoalan yang sedang terjadi itu dengan benar. Jadi jangan berpikir waktu engkau mengalami persoalan, Tuhan ini kejam, Tuhan ini tidak sayang kepadaku, Tuhan pilih kasih, kenapa orang itu ditolong Tuhan, aku enggak, kenapa orang itu disembuhkan Tuhan, aku enggak, kenapa orang itu diberkati Tuhan, aku enggak. Jangan berpikir gitu, bahwa kita memahami bahwa persoalan yang terjadi itu dengan benar, bahwa Tuhan mau kita lebih taat, lebih setia, amin ya, lebih berserah, dan lebih percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan berkati kita sekalian di pagi hari ini, dan sahabat kita terkasih, Ibu Evangelis Dr. Randa ADC akan berdoa buat kita semua. Ya, terima kasih Pak John. Shalom, selamat pagi. Ya, shalom. Mari kita satukan hati kembali untuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan buat kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah, hari yang baru ini dengan kekuatan baru yang Tuhan beri, napas baru yang Tuhan beri. Biarlah apa yang kami terima yang terbaik dari Tuhan, semua itu kami akan pakai untuk sepanjang hari ini,
supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan Ya lewat Yesus. kami. Bahkan kami sangat mengucap syukur di pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami firman, yaitu firman adalah Engkau sendiri yang Ya berbicara Yesus. kami ya Tuhan. Firman itu yang boleh menghidupi kehidupan kami. Bahkan firman itu boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Agar kami semakin hari semakin dekat melekat kepadamu. Bahkan kami semakin hari semakin boleh serupa dengan sifat karakter Tuhan. Ya Yesus. Ini boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak mau memberikan yang buruk seperti apa yang dialami Paulus. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Amin. Dari Saulus dia menjadi Paulus. Kami mau mengalami semua itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tetap memberikan kekuatan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Apapun Yesus. Tuhan yang akan kami hadapi. Karena kami tahu kami berasal dari Engkau, bukan berasal Ya dari Yesus. dunia ini. Biarlah segala akal budi kami boleh berubah seperti Engkau ya Tuhan. Ya Yesus. Kami tahu kami masih ada hidup di dalam dunia ini. Tapi kami adalah orang-orang kepunyaan-Mu, milik kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik buat kami. Iman, percaya kami boleh semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Karena Yesus. banyak hal yang akan kami hadapi. Bahkan sedang kami hadapi, sedang kami lihat Ya Yesus. di hadapan mata kami. Tapi kami percaya itu tidak memberikan kami untuk takut. Tapi kami semakin maju bersama dengan Ya Engkau. Yesus. Tuhan, supaya banyak orang, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Haleluya. Tuhan. Rancangan-rancangan orang jahat boleh Ya terjadi, Yesus. tapi Engkau selalu membebaskan kami, meluputkan kami. Karena Ya. kami percaya rancangan-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Sesuai firman-Mu Yeremia 29 bahwa Engkau merancangkan yang baik. Bahkan Ya. Engkau berikan hari depan yang penuh harapan buat setiap orang yang mau terus melekat kepadamu. Ya Yesus. Percaya kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Terima kasih Bapak untuk firman pagi hari ini. Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan buat hamba-Mu, Ya yaitu Yesus. kami, Pastor John Sarbunan, yang membawa kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin mengerti Ya kehendak-Mu Yesus. dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk Amin. kehidupan pribadi daripada hamba-Mu ini, yaitu kebelah kami, Pastor John Ya Sarbunan, Yesus. keluarga, istri dan anak-anaknya. Apapun yang dibutuhkan, sandang, pangan, papan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik, terutama dalam pelayanan gereja CLCC. Tuhan Ya. tidak biarkan dan tinggalkan. Bahkan kami juga berdoa selalu Tuhan untuk memohon belas kasihan-Mu Ya pada Yesus. ibadah tatap muka. Tuhan sudah Amin. tidak ada satu yang bisa menutup. Yes. Bahkan Tuhan akan memperlebar. Tuhan akan membawa banyak jiwa Yes. dengan kejutan-kejutan, dengan Tuhan berkat-berkat yang tak pernah terduga Tuhan buat Haleluya. ini. Kami percaya sepertinya seakan-akan Tuhan tidak akan menjadi yang terbaik, Ya. tapi Yesus. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Yes. Mari Bapa, kami serahkan sekali lagi hamba-Mu ini, Gembala kami Pastor John Sarbunan, bahkan seluruh pelayanan yang ada di gereja CLCC. Kami percaya Tuhan, kaki Dian yang sudah Engkau taruh di Ya gereja Yesus. CLCC dari awal sampai kapanpun, Engkau tidak akan pernah padamkan ya Tuhan. Amin. Dalam nama Terima Yesus. kasih Bapak, seakan-akan manusia melihat, manusia boleh merencanakan yang jahat, Ya tapi Tuhan Yesus. tetap merencanakan yang baik buat hamba. Amin. Amin. Praise God. Bukan pelayanan gereja CLCC. Dan kami semua ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, sekalipun kami tidak bertemu satu dengan yang lain, Engkau memberikan wadah ini Ya lewat Yesus. Tuhan. Kami mempermuliakan nama-Mu, dan kami boleh mengambil api itu Tuhan, Ya untuk Yesus. bawa dalam kehidupan kami masing-masing, untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Dan banyak jiwa Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan percayakan kami boleh menangkan itu. Ya Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Adalah segala puji hormat kemuliaan
hanya bagimu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang akan menghalangi kami, kami tidak perlu takut Ya Tuhan. Yesus. Karena Engkau selalu memegang tangan kami untuk kami tetap berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Ya Amin Tuhan. Tuhan Yesus. Tetap berjalan di koridor yang Tuhan mau Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan. Sekali lagi apapun rencana boleh terjadi, rencana manusia Tuhan, rencana yang jahat buat kami, Ya Yesus. percaya rencana Tuhanlah yang terjadi di Amin. kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, Ya penuhkan Yesus. bencananya ya Tuhan. Praise God. Manapun hamba-Mu ini akan memberitakan Injil kebenaran, memberitakan kabar baik Tuhan. Yes. Apapun yang mendengar, mereka boleh bertobat sungguh dan mereka boleh kembali ke Ya jalan-jalan Yesus. yang mau, yaitu kepada jalan kebenaran dan hidup kepada Amin. Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dan kami percaya kami akan Tuhan menjalani hari ini dengan hati yang penuh damai, penuh Ya sukacita. Yesus. Agar kemuliaan Tuhan boleh ada di Amin. dalam kami. Bahkan kami percaya di bumi ini, di bangsa ini Tuhan, Ya kemuliaan Yesus. penuhkan. Tuhan, Amin terima dalam nama kasih. Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hasil pemilihan umum semua sudah boleh berjalan. Ya Biar Tuhan. Tuhan pada saatnya presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih mereka boleh dilantik dan semua rakyat Indonesia boleh Ya menerima Yesus. itu. Karena Amin. saya pemerintah adalah wakil Tuhan buat Yes. kami untuk kami boleh tunduk dan kami boleh melakukan apa yang menjadi pemerintah yang baru ini. Bahkan seluruh mata dunia melihat semua ini boleh terjadi karena kami tahu Tuhan sekali lagi dasar daripada negara Republik Indonesia adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Ya Esa. Yesus. Dan itu bukan kebetulan Tuhan, karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa milik kepunyaanmu. Siapa Amin. Tuhan yang mau seakan-akan memecah belahkan bangsa ini, Tuhan tetap kendalikan, Tuhan tetap Yes. berdaulat di dalam bangsa ini. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan, lewat pelayanan kami, lewat Ya wadah Yesus. gereja CLCC, kami boleh selalu mendukung dengan kami boleh berdoa mohon belas Ya kasihan Yesus. Amin. untuk bangsa dan negara kami. Karena kami percaya di mana kami tinggal, di mana kota kami berada, kami berdoa Tuhan. Dan kesejahteraan kota adalah Ya kesejahteraan Yesus. kami juga. Kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kebangsaan kami semua. Dan kami percaya suatu saat nanti seluruh rakyat Indonesia akan bertekuk lutut Oh di bawah. yes, terjadi dalam nama Yesus. Karena mereka juga adalah ciptaanmu dan mereka juga boleh diselamatkan bagi kemuliaanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi biarlah Tuhan Yesus dengar sempurnakan doa kami, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi bukan kehendak dan kemauan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bu ADC untuk doa yang sangat indah sebagai doa peneguhan firman ya. Untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan berkati Bu ADC dan kembali kepada host kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkat firman-Nya yang baru buat kita, bagaimana Tuhan Yesus memberikan rencana-rencana yang indah, yang terbaik dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 33 ayat 11 itu, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu, bahkan Amin. rancangannya juga memberikan yang baik di dalam hati, dalam kehidupan kita. Itulah yang kita harus pegang teguh, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah tidak baik, selalu baik. Bahkan yang tidak baik pun itu mengingatkan supaya menegur, menasihatkan kita supaya kita kembali untuk kembali kepada rencana-rencana Tuhan yang baik. Terkadang kita sendiri yang membuat rencana itu mengikuti keinginan kita sendiri, padahal
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya itulah yang Tuhan Yesus inginkan pada kita, untuk kita tetap selalu belajar di dalam rencana Tuhan dan rancangan-rancangannya yang indah. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 itu saya selalu ingat, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kita semuanya. Amin. Amin Bapak Amin. Ibu. Yaitu Amin. apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, Yes. untuk memberikan pada kita semuanya hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Pastor John sudah Praise memberkati God. kita semuanya pada pagi hari ini. Firman yang ditaburkan boleh membangkitkan kehidupan iman rohani kita bertumbuh bersama-sama ya Bapak Ibu. Agar supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah ada nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus Praise berkati God. Pastor John. Dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Diberikan hikmat, marifat yang dari surga turun, tercurah buat Pastor John. Amin. Dan ditaburkan, dibagikan pada kita dia. Sebagai jemaat-jemaatnya, kita pun bersama-sama bertumbuh di dalam keimanan rohani kita, agar kita bersama-sama bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati Pastor John Sabunan. Amin. Yesus Praise God. berkati Ibu Sinta, anak-anaknya, pelayanannya, usaha berkati semuanya di dalam kehidupan keluarga Pastor John. Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya mengucapkan terima kasih baik kepada Ibu Weli Hukubun yang tadi sudah doa pembukaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli Hubun. Salam buat keluarga semuanya di Papua. Tuhan Yesus berkati. Demikian juga kepada Ibu Adece yang sudah doa peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Adece bersama keluarganya semua yang ada di Surabaya. Terima kasih. Dan juga kepada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan firman ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Oma Rosalin bersama Opa yang ada di Jerman bersama anak mantu cucu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan kita akan masuki selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu saya persilakan. Amin. Praise God. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan saya menyampaikan doa prophetik. Shalom, kekasih dalam Shalom. Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita amini, I I receive. receive. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Yes. Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada Yes. otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Epeleting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran
dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami Yes. kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes. Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus mengalami pelayanan gereja CLCC Yes. sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John. Saya kembalikan ke Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Tuhan memberkati. Oke, Ibu Joyce, terima kasih Ibu Joyce buat doa profetik yang dinaikkannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce bersama suami, anak, mantu, cucu semuanya yang ada di Sidoarjo. Nah, mungkin Terima kasih Haleluya. Ibu Joyce. Maju terus bersama Tuhan. Yes. Iya, kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Oma Rosalin. Ya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Oma Rosalin. Ya, terima kasih Pak Lukas kesempatan yang diberikan pada saya. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening Evo Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan bertempat di Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka dan menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyowati 085942777805. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadat gereja CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Februari 24, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 24 Februari, Bapak Sony Tikwalu, putranya Bapak dan Ibu Bruri Tikwalu dari Jerman. Dan ke 25 bulan Februari, Saudari Sofia Tikwalu, cucunya Bapak dan Ibu Bruri Tikwalu dari Jerman.
Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Rosalin dari Jerman ya. Ya. Dan hari ini ulang tahun putranya yaitu Bapak Sony. Sudah tadi saya kirim ke ini ya, sosial grup. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya merayakan. Nah, kalau Bapak Ibu tahu putranya ini Pak Bruri, Bu Rosalin, nah ini dia. Ini anak nomor 2 ya, Bu Ros ya. Ya. Jadi setelah Bu Sandra ini Pak Sony ya. Jadi ini Pak Sony orangnya ya. Ini waktu Pak Bruri ya, pada ini kombinasi wajahnya Pak Bruri dan Bu Rosalin ya. Kelihatan di Pak Sony. Oke. Dari Bapak Ibu sekalian nanti sebentar kita bisa ini ya kirim ucapan selamat kita rayakan ya di Amin. Terima kasih Pak John. Zoom kita ya. Oke, di grup CLCC. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mau berdoa dulu ya hari ini untuk Pak Sony yang berulang tahun ya. Haleluya. Oke, mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi keluarga Bapak Brudi dan Bu Rosalin untuk putranya anak nomor 2 Pak Sony yang hari ini dia tanggal 24 berulang tahun. Terima kasih Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, pertolongan, kemenangan, hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Bersama dengan istrinya dan anaknya Sofia besok juga berulang tahun. Tuhan memberkati, sertai mereka Tuhan sepanjang hidup ini. Tuhan terus memberikan mereka terobosan-terobosan di dalam karir, bisnis, keuangan, ekonomi, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan mereka menjadi berkat, kesaksian, dan nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Semua yang ada di sini kami merasakan sukacita keluarga besar Tikoalu yang ada di Jerman untuk ulang tahunnya Bapak Sony. Kami percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun untuk Pak Sony ya. Ya, oke, kembali kepada host kita pagi ini. Sama-sama, Bros. Ya. Iya, terima kasih kepada Oma Rosalin yang sudah menyampaikan pengumuman Gereja Info CLCC. Tuhan Yesus berkati Oma Rosalin. Terima kasih. Dan keluarga besarnya. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya yaitu Bapak Sony. Ditambahkan lagi 1 umur lagi buat Pak Sony. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu, sukses di dalam segala hal apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Amin. Salam buat Pak Sony, Oma Rosalin. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sekali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sudah akan sampai selesainya ibadah ini. Itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Jalannya ibadah kita ini penuh dengan damai, penuh sukacita. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan terima kasih pada yang bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Terima kasih. Oma Rosalin, terima kasih. Oma Rosalin, Tuhan Yesus berkati. Bu Adece, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Adece. Ibu Indriani, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Weli Hukubun, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Meliawati, terima kasih. Ibu Sinta, Cindy James, dan Johan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi kepada hambanya Pastor John Sarbunan, yang begitu setia, memberkati kita semuanya. Amin. Tempatnya dalam gereja ibadah CLCC. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, bisa menuliskan doa-doanya melalui layar chat di depan monitor. Nanti akan kita sama-sama berdoa.
Dan saya kembalikan pada Pastor John Supernan untuk doa berkat buat kita semuanya pada pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri ibadah kita ya di pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus dengan hati yang sangat mengasihi Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, we love you Jesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mari berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Berkati Pak Lukas Krisnanto, Adik Kesia di Sidoarjo. Berkatilah Tuhan Ibu Rosalin, Pak Bruli, dan keluarga besar Tikwalu yang hari ini berbahagia karena Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi Pak Sony. Tuhan terima kasih. Berkati juga keluarga Ibu Joyce Putriai, keluarga Ibu Indriani, keluarga Ibu ADC juga yang sudah memberikan informasi ulang tahun Pak Sony dan putrinya. Tuhan kami doakan berkati Ibu ADC dan keluarga. Berkati juga Ibu Meliawati, berkati juga Ibu Weli Hukupung dan keluarga, berkati juga Ibu Sinta, anak Yohanes James, berkati semua yang hadir di pagi hari ini. Aku berkata kepadamu dalam nama Yesus, segala kelemahan dan sakit penyakitmu Tuhan sudah sembuhkan engkau. Oleh karena rencana Tuhan adalah tubuhmu sehat, tubuhmu fit, dalam keadaan kuat dalam nama Yesus. Dan kami percaya rencana Tuhan selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sudah mendengar doamu di pagi hari ini. Kami percaya Ibu Weli sudah disembuhkan Tuhan, Ibu Joy sudah disembuhkan Tuhan, Ibu Indriani juga sudah disembuhkan Tuhan, calon menantunya juga Christian sudah disembuhkan Tuhan, Ibu Sandra juga disembuhkan Tuhan, Ibu Shirley yang akan menikah di bulan Agustus tanggal 17 Tuhan sudah sertai. Dalam nama Yesus rencana kita Pak Bruri berusaha ke Indonesia Tuhan juga sudah sertai. Terima kasih Tuhan sudah lancarkan, mudahkan jalannya, semua urusan-urusan dapat terselesaikan satu persatu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, oh Tuhan terima kasih untuk semua permohonan doa yang oh Tuhan dikirim di depan layar monitor ini. Tuhan berkati ya Tuhan, untuk ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami berdoa untuk Ibu Weli Hukupun, kami berdoa untuk ya Tuhan Yesus. Mari Bapak kami bisa supaya Tuhan tolong Bu Weli ya Tuhan, dalam juga pergumulan untuk Pak Wahyu untuk terus di sidang pleno ini. Kami percaya ketemu dengan pimpinan Golkar Provinsi Papua, semua bisa Tuhan atur pertemuan dengan baik, seperti Engkau membawa ya Tuhan Raja Agripa bertemu dengan Felix dan akhirnya bertemu dengan Paulus. Kami percaya Tuhan atur pertemuan ini dengan baik. Terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan cucu-cucu yang sakit dalam nama Yesus. Anak yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, menantu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, juga orang tua yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, juga ya Tuhan keluarga yang sakit itu sudah Tuhan sembuhkan. Sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan juga Pastor Cornelis Ismail, sembuhkan juga Ibu Linda Effendi. Karena ya Tuhan tanggal 2 bulan Maret kami akan beribadah di tempatnya. Damai sejahtera atas Ibu Linda Effendi. Dalam nama Yesus pulihkan keuangan, ekonomi, bisnis, karir, pekerjaannya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami juga berdoa untuk Pak Teni. Oh Tuhan Kongsia, Tuhan sembuhkan dia Tuhan untuk sakit ginjal. Tuhan mari sembuhkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih kami doakan Pak Kim Sun, suami daripada Ibu Wace, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Cucu Ibu Nini Rawati, anak Dev Samuel, Tuhan sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya, makin bertambah baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati kebaktian pagi ini, berkati kebaktian nanti malam, teman-teman yang akan melayani di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih dan memberkati kebaktian besok pagi, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati dan aku berdoa supaya Tuhan pakai semua yang hadir di dalam kekuatan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu, di dalam keuangan-Mu, ekonomi-Mu, bisnis-Mu, karir-Mu, pekerjaan-Mu, studi anak cucu keturunan-Mu, semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang kekuatan
kekurangan, semua dicukupi, bahkan diberikan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, tidak ada kekuatan musuh yang sanggup bertahan di hadapan-Mu, karena Immanuel, Tuhan menyertai Engkau. Di tahun 2024 Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan-Mu, atas keluarga-Mu, atas anak cucu keturunan-Mu, atas kesehatan tubuh-Mu, keuangan-Mu, ekonomi-Mu, bisnis-Mu, karir-Mu, bahkan juga kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam CLCC. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Aku berkata pagi ini Tuhan melipat gandakan jumlah jiwa-jiwa yang ada dalam nama Yesus, bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tapi ribuan, bahkan jutaan. Terjadilah, 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 supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah di pagi hari ini, dan yang beraktivitas, yang juga akan bekerja, yang akan melakukan usaha pekerjaan apapun, Tuhan sertai. Bu Rosalin yang akan beristirahat bersama Pak Bruli, memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang, tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup dalam damai surgawi bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa yang lagi ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Rosalin, Bu Anice, Bu Indriani, ya Bu Joyce, Bu Betty, ya Pak Lukas, terima kasih ya. Ya Bu Rosalin, Bu Joyce, Bu Cece, Pak Lukas, Bu Weli, Terima kasih Pak Bu Lukas. Sinta, James, Sandy, dan John. Terima kasih semuanya yang hadir. ya Tuhan Johan. berkati. Johan, ya. Ya. Selamat istirahat, Terima Om. kasih. Ya. Selamat Ya, istirahat. Itu Bu Nara. Rosalin, lekker slapen. Selamat beraktivitas. Ya. Dankjewel. Dankjewel, God bless you all. Salam buat Pak Sony ya. Nanti Ya, kita terima sebentar kasih, Pak rayakan John. ya. Kita sebentar Besok. rayakan. Nanti malam, Ya, oh hari ya, Minggu. besok pagi Ya ya. Tuhan Oke. berkati. Hari Minggu God bless nanti. you. Ya, oke. Bye. Bye-bye. Oke, bye. Bye. Amin.